Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini tuh temanya tentang kenapa dia selalu memikirkan diri kamu. Jadi ini lanjutan yang kemarin. Ini diperuntukkan untuk general, diperuntukkan untuk banyak orang, diperuntukkan untuk kolektif, di mana yang namanya collective reading itu yang aku bacakan energinya banyak. Jadi ini bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Perlu kamu ingat kalau yang namanya general reading ini, kamu harus bisa memahami pesan-pesan yang aku sampaikan. Jadi ditelaah dulu, jadi diproses dulu, jangan ditelan bulat-bulat. Untuk kalian yang hanya ingin claiming energi positif, yang pengen energi healing, pertama gini, yang aku saranin apapun alasan kenapa kamu butuh healing, itu kamu harus rasain dulu, terima dulu. Example, contoh, kamu ngerasa sedih nih, sedihnya tuh harus dirasain dulu, and then say thank you to that sadness. Jadi kamu kayak berterima kasih sama perasaan tersedih tersebut karena telah memberikan kamu pelajaran, lalu and then let it go, gitu, lepasin rasa sedihnya, and then baru bisa claiming energi positif atau energi healing, karena itu kayak membuat ruang. Jadi kamu empty out the sadness feeling, jadi dikuras tuh perasaan sedihnya, bisa dengan nangis, bisa dengan apapun ya. Orang-orang soalnya beda-beda untuk meluapkan perasaan, ada yang nangis, ada yang nyanyi, ada yang curhat, dan segala macam. Apapun itu konsepnya, itu dikeluarin dulu, baru diganti dengan energi healing. So dan perlu kamu ingat kalau ini adalah timeless reading. Siapapun yang nonton video ini, kapanpun kamu nontonnya, ini diperuntukkan saat kamu menonton. Contoh, kalau misalnya aku post ini di bulan sekarang tuh Maret, kamu nontonnya di bulan Desember, berarti itu teraplikasikannya di bulan Desember. So, untuk kalian yang baru di channel aku, hi, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader, di mana aku membaca dengan tarot, dengan oracle card, dengan intuisi aku. Aku juga melihat dengan vision aku, lalu aku juga melihat chakra, warna-warna. Aku juga melihat artian dari numerologi yang disampaikan. So, kalau misalnya kamu mau tanya-tanya, silakan tanya-tanya di bawah, atau kamu mau sharing. Aku kayak pengen tahu gitu loh. If contoh seandainya aku ngepost untuk readingan tarot ini sehari 2 kali, kamu prefernya tuh jam berapa? Oke, silakan komen di bawah. Thank you. Sebelumnya aku bakalan lihat tentang energi kamu dulu dan energi orang itu siapa, lalu kita lihat kenapanya. Oke? There's spirit guide, angel divine power, like God, and graces. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Give information and protection to see through people who watch this video. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Okay. I want to say about their current energy right now. Ada 5 of Wands. Okay, I see. Sebenarnya kamu orang yang stabil. Sebenarnya, cuman kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak sesuai sama prinsipal, kamu agak defensif. Di sini aku ngelihatnya ada yang lagi anxiety, penuh dengan kecemasan. You asking too much question. Kamu bertanya hal-hal yang terlalu banyak, jadi punya rasa anxiety yang terlalu banyak juga. Jadi kadang-kadang gini, kita itu memforsir diri kita sendiri untuk tahu segalanya, untuk controlling everything. Aku ngeliat di sini harus banyak istilahnya, berdamai sama diri sendiri. Banyak hal yang nggak bisa kamu kontrol loh. Kalau kamu mau terbang, kalau jatuh. Jadi istilahnya kenapa kita harus ngikutin jalan yang di atas, ikutin alirnya, arusnya alam semesta, dimana nggak semua hal itu harus perfect gitu. Dari Nine of Swords sendiri, kamu terjebak sama pemikiran kamu sendiri.
Jadi kadang-kadang kita punya ideologi atau idealisme atau punya pemahaman yang memang bagi kita perfect. Balik lagi, life itu gak semuanya harus sesuai sama diri kita. Jadi kenapa kita harus face the reality, harus bisa fleksibel juga. Dari Five of Wands di sini ada energi Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Karena setiap orang mempunyai kecocokan sama zodiak itu beda-beda. Aku melihat di sini dia lagi berkompetisi, bisa berkompetisi sama orang lain, sama keadaan, atau bahkan sama diri sendiri. Ngerasa kayak kamu harusnya lebih loh dari sekarang. Nah itu adalah apa ya istilahnya? Kadang-kadang ada toxic positivity juga, dimana kayak memberikan beban untuk diri sendiri untuk menggapai sesuatu yang berdasarkan material things atau keberhasilan yang bagi kamu ini di-accept sama society. Dari Page of Wands di sini ada kreativitas, orang yang sangat kreatif sebenarnya. Cuman kamu pengen bebas, pengen exploring something else. Dari The Nine of Wands di sini ada defenseless. Jadi dari Five of Wands sama Nine of Wands itu kayak kamu menutup pagar atau kamu bersiap-siap untuk melakukan sebuah peperangan. Energinya seperti itu. Jadi sangat defensif, sangat kaku, very rigid. Terus juga kalau aku lihat di sini dasarnya sih make sense ya, karena kamu mencoba untuk protecting yourself. Cuman kalau misalnya kamu denger kadang-kadang aku suka ngomong, bayi aja tuh butuh jatuh dulu sampai bisa jalan. Nah, kamu pun juga seperti itu. Kalau kamu mau terbang, kamu harus belajar untuk jatuh dulu gitu. Jadi harus ngerasain, oh gini tuh rasanya jatuh ke bawah, beranjak naik. Jadi harus paham dulu di situ. Jangan menutup opportunity. So this is your energy. Aku bakal lihat energi orang tersebut ya. There's great guide, show me about third person that keep thinking about the people who watch this video. Ada the Fool, Oke, ini sangat beda energi sama kamu. Pertama, kamu kan it's all about control. Kalau dia bebas, mau ngapain, mau terjun ya udah ayo terjun. Sementara kamu butuh validasi, kalau aku terjun harus aman. Kalau dia terjun terserah mau bawanya kayak gimana, yang penting aku terjun. Jadi orang yang sangat berani untuk melakukan sebuah tantangan. Dia suka hal-hal yang berbau adventure. Saat ini lagi menjalani siklus yang baru dalam kehidupan. Jadi embracing, bisa dibilang dia tuh membuka tangannya dia untuk sebuah perubahan. Dia tuh gak takut untuk berubah, gak takut untuk menjalani sesuatu hal yang asing, sesuatu hal yang baru gitu loh. Dari The Nine of Pentacles, lagi banyak blessing dalam hidupnya. Jadi secara finansial dia tuh memberikan dirinya dia sendiri kenyamanan. Jadi memberikan hadiah untuk diri sendiri, memanjakan diri sendiri. Fokusnya lagi seperti itu. Dia nyaman sama pemikirannya dia nyaman sama kebebasannya. Jadi saat ini energinya seperti ini. You can be dealing with Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, atau bahkan Aquarius dan Scorpio. Aku ngelihatnya dia orang yang berani banget. Jadi kalau misalnya kamu lihat dulu dia kayak petualangan gitu loh orangnya, tipe-tipe petualang gitu. Jadi kalau misalnya dari sisi petualangannya ada dan dari sisi groundednya ada, dia adalah tipe orang yang tidak di bawah kontrol orang lain. Jadi selalu oke, aku ngejalanin sesuatu berdasarkan aku mau itu gitu loh. Jadi dia ada sisi otoritas untuk kehidupannya dia gak mau dikontrol orang lain. Aku bakal lihat tentang kenapa dia selalu memikirkan dirimu. Ini kurang gak sih tentang siapanya? Aku mau dari sini deh. Satu lagi, who is that person that kept thinking about you?
Ada Three of Cups, ini konfirmasi kalau dia datangnya dari dunia pertemanan, dunia social life kamu, social circle. Dari Three of Cups sendiri, aku ngelihatnya juga dia tidak terlalu memberatkan dirimu untuk sebuah komitmen ya. Tidak memberatkan dirimu untuk sebuah kepastian kamu mau jadi pasangan aku atau enggak gitu, kayak ya udah santai lah gitu. Aku ngelihatnya di sini ada yang memang ini ada satu atau dua teman kamu yang kayak tahu gitu loh perasaan orang ini. Kenapa orang ini kayak jelas banget, obvious bagi teman kamu, orang ini jelas suka sama kamu gitu. Aku bakalan lihat kenapa ya. There's great guide, angel of one power, what like God, and goddesses. Why? This person always thinking about you. Ada the lovers, ada the star, ada the seven of swords, ada the Ace of Pentacle. Dia tuh ngelihat diri kamu kayak penuh dengan cahaya gitu loh. Jadi istilahnya kayak bintang di langit-langit, ngerti gak sih, kerlap-kerlip. Dia tuh pertama ada rasa kagum, entah dari apa yang kamu lakukan atau dari apa yang kamu punya ya secara energi. Terpancar sekali auranya orang ini. Dia nganggapnya tuh kayak gitu. Jadi aku melihatnya kenapa pertama dipikirin, karena kamu beda daripada yang lain. Ada sisi unik dari dirimu atau cahaya yang kamu pancarkan, itu dia tangkap sinyalnya gitu. Sinar cahaya yang kamu sampaikan atau kamu pancarkan itu ketangkap sama dia. Pertama seperti itu. Kamu bisa deal sama Gemini, Aquarius, atau di birth chart kamu ada energi seperti ini ya. Oke. Dari the lovers itu adalah orang yang punya chemistry yang besar sama kamu. Dia merasakan chemistry itu sebenarnya. Pertama, kalau the lovers also ngomongin soal fisik ya. Jadi dia tertarik sama fisiknya kamu, dari apapun ya, dari segi cara kamu berpakaian, rambut kamu, wajahmu, dan every aspect kalau aku lihat itu cocok buat dia gitu. Dari the lovers sendiri, di sini kan ada getaran-getaran cinta. Ini kayak ada chemistry gitu loh. Jadi kenapa dia mikirin, kok aku bisa merasakan ini ya sama kamu gitu loh. Pertama di thinking over, dipikirin, dirasa-rasa, kenapa aku bisa mikirin kayak gitu loh. Lama-lama itu kan jadi terjerumus ya kalau kita selalu mikirin orang. Nah, di situ ada sebuah harapan dari dia, kayak ada daydreaming, dimana kayak dia menghayal atau menghalu tentang diri kamu. Nah, itu semakin dalam lah. Terus dari sini, dari Seven of Swords, dia kayak poin kamu. Kita gini ya, kayak poin itu, wait, aku mau lihat dulu. Oke, ini ada yang dari social media atau memang dari saat kamu ketemu sama dia, saat kamu hangout sama dia, dia kayak menilai kamu gitu, diam-diam. Nah, ada juga yang memang datangnya dari teman kamu. Jadi ini kayak gaining information, tapi bukan secara di depan mata kamu gitu loh. Kalau gaining information sama kayak gebetan gitu kan, kita nanya ya, kamu sukanya apa gitu. Kalau ini enggak, dia tuh diam-diam. Kebanyakan memang dari sosial media ya. Jadi dia udah temenan nih sama kamu di sosial media. Kalau kamu nggak punya sosial media, ya ini berarti dari teman kamu gitu. Let's see ya. Dari sini aku ngelihatnya ada sebuah rasa minder sih kalau yang aku lihat. Jadi dia tuh takut untuk di reject kalau aku lihat di sini. Walaupun dia berani orangnya, cuman karena dia suka banget sama kamu, jadi ada rasa ketakutan untuk tidak memiliki gitu. Dari Seven of Swords, pertama, kenapanya dia mikirin kamu terus-terusan dari apa yang kamu lakukan, hobi kamu, kerjaan kamu, dan segala macam. Itu kayak dia masukin ke kepalanya dia terus-terusan. Jadi kayak ngebaca buku, semakin dia baca, semakin terjerumus. Kayak kita baca novel, ya nggak sih? Kalau kita baca awalnya doang, yaudah kita baca awalnya deh. Terus udah di page ke-10,
seru nih. Jadi lama-lama yang kebablas sampai ke ujung gitu loh. Dia seperti itu gitu. Dia juga mikirin about possibility. Kalau aku lihat peluang-peluang dia sama kamu dari Ace of Pentacles, dia tuh nganggep kalau kehadiran kamu tuh kayak sesuatu yang berharga untuk hidupnya dia. Jadi ada kayak entah dia dapat message-nya dari hasil kepoan dia, atau dia dapat message-nya dari ya temen atau orang-orang sekitar, atau bahkan kamu sendiri yang nunjukin kalau ada meaningnya loh kalian berdua ketemu. Aku bakalan konfirmasi dari tarot deck yang lain. There's Spirit Guide, Angel Divine Power, like I think it says. Our blessing, my God, so I can speak the truth. Tell me more about who. Oh, okay. Why this person keep thinking about the people who watch this video? Why? Ada the Queen of Cups. Kalau misalnya kamu feminine energinya kuat, ini karena memang secara fisik kamu sangat menawan. Ada Ace of Swords, sama ada the Knight of Wands. Okay. Pertama dari keperasaan dia ingin melindungi ya. Terus dia melihat diri kamu equal sama dia. Aku ngeliat dari kita balik ke Queen of Cups lagi ya. Di sini kamu bisa dulu sama Scorpio, Pisces, and Cancer. Terus kalau aku lihat dia adalah sosok orang yang menganggap diri kamu adalah ya sesuatu gitu. There's something, kayak ada sesuatu alasan kenapa kamu hadir dalam hidupnya dia. Itu yang dia pikirin terus. Jadi alasannya apa ya gitu. Dari Two of Coins sendiri, ini kan Two of Pentacles. Two of Pentacles itu secara energi walaupun dia udah fokusin ke hal lain, tetap mikirin. Karena contoh ya, saat siang hari dia kerja, fokusnya ke kerjaan of course. Nanti malam hari dia udah kayak nempatin jadwal gitu loh. Oke, ini waktunya buat mikirin kamu. Jadi kayak gitu. And then the Ace of Swords balik lagi about communication atau informasi yang dia dapat gitu. Jadi kenapa selalu dipikirin? Dia tuh kepo parah, pengen cari informasi tentang diri kamu tuh banyak banget. Dan di sini apapun informasi yang dia dapat itu memberikan dia rasa excitement, memberikan dia kebahagiaan, dan memberikan dia rasa kemenangan. Dari the Knight of Wands, dia ngerasa kayak itu tadi aku bilang, rasa ingin melindunginya cukup luar biasa. Cuman dari Knight of Wands itu ada sisi dia yang membara. Saat dia tahu tentang sesuatu saat dia tahu tentang diri kamu, apapun itu ya, informasi yang kebanyakan memang sesuatu hal yang baru nih contohnya. Atau sesimpel as you post something on social media, kamu posting sesuatu di social media, itu dia ada rasa membaranya, kayak ada rasa excitement. Aku nggak ngerti ini feelingnya tuh karena ke arah obsession atau memang ke arah desperate ya, karena bener-bener dari hal kecil yang kamu lakuin, dan kamu gak ngelakuin untuk orang ini loh, kamu lakuin memang kamu you do something buat diri kamu sendiri. Itu yang membuat dia semakin membara. Every action, aku dapat pesannya, every action that you do, sesimpel as apapun itu ya, walaupun itu bukan fokus ke dirinya, dari gesture kamu, contoh kamu take a selfie terus kamu post di social media, itu memberikan dia impact yang luar biasa. So aku bakalan lihat dari message-nya dari Oracle card, dan nanti baru kita lihat outcome of the situation. There's Spirit Guide, Angel Divine Power, like I think it says. I'm listening my ego so I can speak the truth. Message from Oracle card
for the situation. So this is, kalau aku tarik benang merahnya sih, karena memang penuh dengan gairah ya ke kamu, obsession, also chemistry, dan rasa keponya yang terlalu luar biasa. Awalnya mungkin dia nganggapnya kayak ya udahlah gitu, aku pengen tahu aja. Tapi lama-lama kayak baca buku, kayak baca novel yang awalnya kita ngejudge something kayak apa nih novelnya kayak gini banget gitu contohnya. Saat kita ngejudge sesuatu yang kita pandang sebelah mata, and then sesuatu itu pas kita baca seru, itu kan kayak kita terjerumus. Sama kayak dia, semakin dia gali informasi tentang kamu, dia semakin terjerumus gitu. Oke. Kok kebalik ini? Search for the people who watch this video. Oh biasa, bunyi. Twin flames, coven, message for these people, lightning. Okay, aku maunya satu lagi deh. Thank you. Photograph. Oke ya, aku jelasin satu-satu. Jika kamu mendengar back sound seperti biasa, itu Nardo. Not today, not dealing hurt, avoiding conversation, call person boundaries, still angry. Jadi dia banyak perbedaan antara kamu sama dia. Dia banyak perbedaan, kayak dia punya banyak perbedaan sama kamu. Sometimes ada hal yang dia lakukan itu tidak sesuai sama diri kamu, jadi kamu ngerasa hurting atau sebaliknya seperti itu. Dan ada yang menghindar dari orang ini. Jadi walaupun teman kamu udah ngasih sinyal, dia suka nih sama kamu, dia pengen deketin kamu nih, tapi kayak enggak deh gitu. Ada yang kayak gitu. Ada heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, and mourning. Ini ada yang tadi aku bilang kekecewaan, bisa dikasih sama dia karena dia kamu kecewa, atau sebaliknya. Jadi ada rasa sedih. Di sini kamu sama dia ada jarak. Ada rasa sedih yang cukup luar biasa di sini ya. Apa nih? Oke. Ada yang berubah drastis. Bisa kamu yang berubah drastis atau dia yang berubah drastis. Dan di situ perubahan tidak mampu untuk kayak wah, aku nggak siap nih untuk perubahan ini gitu. Jadi dari perubahan sikap, aku ngelihatnya di sini bisa vice versa sih kalau aku lihat. Bisa karena kamu yang berubah atau dia yang berubah gitu. Tapi kalau misalnya dari heartbroken sama not today, itu artinya kamu nggak mau dealing sama orang ini, yang siapapun ya, yang punya hubungan di masa lalu masih terngiang-ngiang, kamu menghindari itu. Jadi bisa aja kayak gini, kamu berhubungan sama seseorang yang baru putus, atau kamu baru putus atau baru menyelesaikan sesuatu, dan dia atau kamu tidak mau dealing, tidak mau berhubungan sama situasi itu yang masih ada masa lalunya. Di sini ada energi twin flames, yin, yang, zen, balance, yin yang, duality, coupling, complement each other.
Ini ada yang beberapa dari kalian dealing with twin flames. Kalau twin flame itu energinya it's like yin and yang. Walaupun ada perbedaan, tapi akan mengisi satu sama lain. Membuat contoh ya, kekurangan dia bisa ditutupin sama kelebihan kamu. Sebaliknya seperti itu. Dan di sini, if you dealing, kalau misal kamu mau tahu dealing with twin flame seperti apa, you will feel zen. Kayak kamu gak ngerasa cemas, karena kalau yang namanya twin flame itu memberikan kamu sebuah spot atau sebuah posisi di mana kamu akan ngerasa balance. Di sini kalau misalnya ada duality, jadi kamu lihat dia punya dua sisi, dia juga lihat kamu punya dua sisi. Jadi sisinya apa? Positif and negatif, of course. Jadi kamu menerima sisi positif dan negatifnya dia. And then di sini ada coffin. Ending brings new beginnings, growth, change, liberation, transition. Ini ada yang dealing sama orang yang memang pernah hadir dalam hidup kamu, atau karena di sini ada new beginning, karena ada ending, kamu pernah deket nih sama orang ini, terus ada sesuatu yang ending, terus nanti dimulai lagi. Ada yang seperti itu, but also ini ngomongin soal dari salah satu dari kalian masih punya masa lalu yang belum diselesaikan. Coven, jadi apapun yang kamu punya nih di masa lalu yang memang kamu sebenarnya sudah selesai, sebenarnya sudah harusnya dilepaskan. Jadi lepaskan. Untuk memulai sesuatu yang baru, kamu gak bisa nih, contohnya punya lemari penuh, kamu pengen beli baju baru terus. Baju baru mau taruh di mana? Gitu. Sementara lemari kamu masih penuh. Dimana kamu harus kosongkan lemari kamu untuk sesuatu yang baru bisa masuk. Gitu. Lightning, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, uphill, transformation. Jadi, kamu akan mendapatkan sebuah pesan yang tak terduga, kayak duar gitu, kayak petir di siang bolong tentang orang ini. Ada yang tiba-tiba ngungkapin perasaannya, ada yang tiba-tiba ngekontak kamu atau berhubungan sama kamu atau nelfon kamu atau chat kamu. Ini sesuatu yang surprise. Ini bagaikan berita yang sangat mengejutkan. Ada juga datangnya dari epiphany. Jadi kamu tiba-tiba tahu tentang sesuatu. Dan di sini ada photograph. Looking at your photo, missing you, nostalgia, make new memories. Yang aku bilang, apapun yang kamu post di social media, entah itu selfie, entah itu foto, bahkan kamu foto tembok aja, itu bisa bikin dia tuh mikir-mikir gitu. Jadi kalau misalnya aku ngeliatnya di sini, dia juga banyak nyimpan foto diri kamu ya. So aku bakal lihat the outcome of the situation. There is spirit guide, angel divine power, red light God, and goddesses. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Tell me about the outcome of the situation. Ada the star. Aku dengar ada yang I will follow you where you are or where you go. Jadi dia bakalan ngikutin kamu. Mau kamu pilih jalan naik gunung, dia akan ngikutin. Mau kamu pilih jalan untuk berenang ke lautan, dia ngikutin. Konsepnya seperti itu. The sadness, the outcome of the situation. 7 of Cups. Ya, masih ada gini loh. Kalau aku ngelihat akan ada harapan yang terwujud untuk kalian yang sudah bisa berdamai sama masa lalu. Karena di sini kamu ada rasa hopeful atau rasa bisa dibilang kepercayaan penuh sama yang di atas untuk bisa membahagiakan diri kamu. Istilahnya seperti itulah. Istilahnya kita lihat blessing lah dan menerima blessing. Saat ada orang yang secara ikhlas menerima blessing apapun, di situ akan ada sebuah kebahagiaan untuk dirinya. Tari the Star itu ngomongin konsep di mana ada harapan yang terwujud. It's like you wishing on the star. Kamu berdoa meminta kebahagiaan untuk diri kamu diberikan, tapi konsepnya gini, sometimes yang diberikan adalah sesuatu yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. So di sini ada tantangan untuk menerima cinta dan memberikan cinta. Jadi sekarang ini fokusnya untuk kamu mendapatkan cinta loh. Jadi saat ada orang yang memberikan cinta, kamu gak suka orangnya, kamu pasti akan defensif, iya kan? Nah itu kenapa kita juga harus paham
Ada orang-orang di dalam hidup kita memberikan kita curahan kasih sayang, itu ada meaningnya loh, ada maknanya. Dari Five of Cups di sini ada sadness, dimana banyak peluang untuk diri kamu. Di sini kan ada possibility dan peluang. Tapi karena fokusnya sama rasa sakit atau fokusnya sama trauma di masa lalu, ketakutan apa yang terjadi di masa lalu terulang, akhirnya kebahagiaannya tidak dilihat gitu. Cuman ini just be careful ya gitu. Balik lagi dari Seven of Cups, dia akan terus memimpikan diri kamu. Dia bakalan terus ngikutin nih update-nya kamu bakalan kayak gimana. Walaupun aku masih belum lihat union dalam waktu dekat, so aku bakal lihat pesannya dari Oracle card. Message for the people who watch this video. Ada forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Jadi semakin kamu melepaskan apa yang memang harus dilepaskan dan menyembuhkan apa yang harus disembuhkan, kamu bakalan bisa menikmati momen-momen yang indah dalam hidup kamu saat ini dan masa depan. Engagement, your love life is ascending to higher level of commitment. Jadi, nanti ada komitmen yang lebih yang mampu orang ini kasih. Tapi balik lagi, ini harus diselesaikan dulu. Kuncinya adalah memaafkan dan belajar dari kesalahan-kesalahan atau dari hubungan-hubungan di masa lalu. Lalu kalau misal kamu ekspektasi untuk mendapatkan sebuah komitmen, di sini dari mental state juga harus siap. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa book personal reading. Karena kalau personal reading menggunakan khusus energi kamu seorang. Kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau dengan berbaik hati memberikan aku saran, kalau misalnya aku post sehari 2 kali, kamu mau jam berapa? Silakan komen di bawah. And then, kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share.